Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Cimanggis, Bapak Dr. Andes dari Sejawat MSI, yang alhamdulillah baru saja memberikan kuliah 70 menit insyaallah. Karena 4 materi kita dapatkan dari beliau barusan, materi tentang kesehatan, pendidikan, pelayanan, dan juga ekonomi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Seluruh para lurah yang ada di Kecamatan Cimanggis dan juga para ketua RW, LPM, dan ketua RT serta aparatur sipil yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa yang kami hormati orang tua kami, Ketua MUI Kecamatan Cimanggis Bapak Kiai Haji Ahmad Ismail, Sarjana Pendidikan, Bapak Ketua DPI Kecamatan Cimanggis Bapak Ahmad, Bapak Haji Ahmad dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatid, mobil khusus orang tua kami juga Bapak Haji Abdul Muthalib selaku Ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Camat, paling tidak dalam kesempatan kuliah 70 menit ini atau kultum, atau yang kedua kuliah terserah antum, jadi silakan saja berapa menit juga boleh Pak Jokowi. Dalam kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita dan salat tarawih kita dan ibadah-ibadah yang lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, salat tarawih kita sudah malam yang berapa sekarang? 12 atau 13? Boleh 12, boleh 13. Jadi semuanya juga boleh. Yang sudah 12 boleh, yang sudah 13 juga boleh. Yang tidak boleh nanti yang sampai 31 nanti yang tidak boleh. Jadi tarawihnya sampai sebulan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita dididik di dalam berpuasa itu agar kita menjadi hamba-Nya yang muttaqi, hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selain kita dididik untuk menjadi orang yang bertakwa, tentu kita juga boleh diharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditempatkan di posisi yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, kita berharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Namun dalam kesempatan ini, saya singkat saja ingin menyampaikan bahwa ada 4 amaliyah yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, mau masuk surga enggak? Mau enggak, Bu? Kayaknya enggak semangat gitu. Kalau udah dijamin gitu. Jadi ada 4 amaliyah calon penghuni surga. Ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan sebutan manusia. Kalau kita untuk berpuasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan orang-orang yang beriman. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surganya, maka disebut oleh Rasulullah SAW diajak dengan sebutan manusia. Ayyuhan nas, kata Rasulullah SAW. Pertama disuruh ngapain? Afsus salam, tebarkan salam. Jadi sebagai identitas kita sebagai seorang muslim, maka kemana saja kita bawa ucapan salam itu. Karena mengucapkannya adalah sunnah dan menjawabnya adalah kewajiban bagi kita. Ini harus disebarkan kepada kita semuanya, karena itu mengandung doa untuk kita. Ada 3 yang terkandung di dalam ucapan salam itu. Yang pertama, ketika mengucapkan assalamualaikum, berarti kita didoakan agar kita menjadi sehat. Maka BPJS-nya itu
sudah dikuatkan dengan ucapan salam. Itu terapi gratis ketika kita mengucapkan salam. Karena senantiasa kita menebarkan doa untuk mendapatkan keselamatan, bukan hanya pada hari itu tetapi seterusnya. Yang kemudian yang kedua yang terkandung di dalam salam adalah warahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian yang ketiga wa barakatuh, yaitu Allah memberikan keberkahan kepada kita, diberi kesehatan, diberi kasih sayang, memberikan rezeki, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang pertama dari calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksud salam. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atimut ta'am. Jadi disuruh memberikan makan. Lebih-lebih kepada orang yang kelaparan. Kita beribadah semalaman suntuk. Kita beribadah untuk melaksanakan salat tahajud. Itu tidak lebih baik ketika ada tetangga kita yang mengalami kelaparan pada saat itu. Oleh karena itu kita memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu adalah merupakan bagian daripada amalan-amalan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kesempatan ini ketika kita orang banyak melaksanakan ibadah puasa, kita memberikan hanya sebutir kurma saja, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa. Inilah memberikan makan ketika di bulan Ramadan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada cerita yang menginspirasi buat kita. Ini cerita ini selalu saya ulang kemana-mana, yaitu ada seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Abdul Mubarak, seorang ulama yang zuhud, ulama yang hidupnya pas-pasan, yang tentunya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan suci Ramadan, ini ulama Abdullah bin Abdul Mubarak punya keinginan, punya inspirasi di dalam pikirannya bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan tetangganya, mengumpulkan jamaah untuk makan, untuk berbuka acara buka puasa bersama di rumahnya. Itu yang dipikirkan namanya. Tetapi sampai saat ini, sampai malam yang ke-12 ini, adakah di pikiran kita ingin mengajak saudara-saudara kita untuk berbuka puasa di rumah kita sampai saat ini? Ada banyak tetangga ya? Ada. Jadi itu adalah yang menginspirasi buat kita bagaimana caranya kita untuk mengajak orang lain berbuka puasa di rumah kita. Ini seorang ulama besar yang hidupnya pas-pasan, gak punya apa-apa. Akhirnya apa? Kepikir sama dia akhirnya apa? Kepikir sama dia hanya punya seekor kuda. Maka kudanya ini dipotong untuk menjamu para tamunya yang akan datang berbuka puasa. Namun sebelum dipotong, ternyata istrinya sudah tahu bahwa dia akan memotong kuda. Untuk lebih tidak penasaran, pada akhirnya istrinya bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah benar kau akan memotong kuda yang kita miliki satu-satunya? Jika memang itu benar, maka ceraikan aku. Masya Allah. Jadi kita diceraikan kalau kuda itu dipotong. Ini ujian, ini tantangan buat seorang suami ketika beramal. Artinya apa? Kita adakah masih rasa takut kepada istri kita ketika kita mau beramal kebaikan? Ketika kita menyambut dompet, menyambut uang dari dompet kita, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ketika kita cabut yang warna merah, kemudian kita dipelototin sama istri kita. Kita jadi kita tarik yang merah ini. Kayaknya nggak jadi, berat kayaknya karena dipelototin. Nah ini Abdullah bin Abdul Mubarak. Jadi pilihannya kalau memotong kuda, maka istrinya minta dicerai. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Mubarak? Akhirnya apa? Langsung juga dipotong kudanya ini. Berarti apa yang terjadi? Berarti istrinya minta diceraikan. Kemudian apa yang terjadi setelah menjamu sampai kudanya itu habis dimakan oleh para tetamunya? Di beberapa kemudian hari dia berpikir, ini bagaimana? Kuda sudah dipotong, istri sudah cerai, hidup terasanya sepi. Ini bukan biasa, tapi ini fakta yang terjadi. Akhirnya apa? Ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Abdul Mubarak, wahai Syekh, wahai Abdullah bin Abdul Mubarak, apa yang kau pikirkan? Apa yang terjadi pada dirimu? Maka diceritakan sama Abdullah bin Abdul Mubarak peristiwa yang terjadi pada dirinya. Kemudian apa? Setelah mendengar seperti itu, orang yang datang itu ternyata memberikan anaknya untuk dinikahkan kepada Abdullah bin Abdul Mubarak. Jadi orang yang cantik, masih gadis belia, anak keturunan orang kaya, kira-kira RW mau nggak dinikahin?
tiap hari menonton kambing lu.